Mekah, sebuah tanah suci yang tak pernah sepi dari catatan sejarah. Setiap jengkalnya menyimpan kisah, dari para nabi hingga umat yang mengelilinginya dengan penuh taksim. Namun di suatu masa yang genting, tanah ini berada di ambang kehancuran. Peristiwa besar kembali mengguncang negeri Ka'bah. Bukan hanya denting kecemasan yang terdengar, tapi teriakan ketakutan dan tatapan penuh harap dari penduduk yang merasa tak berdaya. Mereka tahu, sesuatu yang mengerikan sedang mengarah ke jantung spiritual umat mereka. Namanya Abraha, seorang panglima perang yang sukses menaklukkan Yaman. Tapi ambisinya belum selesai. Ia menatap Mekah dengan amarah dan kecemburuan. Sebab Ka'bah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail, menjadi pusat ziarah dan kebanggaan seluruh jazirah Arab. Sementara bangunan gereja megah yang ia dirikan di Yaman, sepi tak tersentuh. Rasa dengki pun berubah jadi dendam. Abraha mengumpulkan pasukan. Bukan pasukan biasa, ini adalah barisan militer paling kuat di zamannya. Dengan gajah-gajah perang sebagai simbol kekuatannya, ia berangkat menuju Mekah bukan untuk berziarah, tapi untuk menghancurkan Ka'bah hingga rata dengan tanah. Penduduk Mekah gemetar. Belum pernah ada satupun raja atau pasukan yang berani mengusik rumah suci itu. Justru para pemimpin Arab selama ini menghormatinya. Bahkan berhala-berhala yang diletakkan di sekitar Ka'bah menjadi lambang pertemanan antar suku dan negeri. Namun Abraha belum pernah menginjakkan kaki di tanah Mekah sebelumnya. Dan kedatangannya kini bukan membawa salam, tapi ancaman. Ia bagaikan badai yang siap menyapu habis apa saja yang ada di depannya. Dan ketika ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang, suara perintahnya bagaikan raungan 100 singa yang kelaparan, liar, mengerikan, dan tak mengenal ampun. Mekah diam, menunggu keajaiban, menunggu pertolongan langit. Sebab jika bukan Allah yang menjaga rumahnya, siapa lagi yang bisa? Kondisi Makkah saat itu tak bisa disandingkan dengan kekuatan militer besar milik Abraha. Warga kota yang selama bertahun-tahun hidup dalam damai, perlahan mulai melupakan seni perang. Tak ada lagi latihan tempur, tak ada bentrokan dengan suku-suku luar. Jikapun ada perselisihan, biasanya diselesaikan dengan jalan damai. Keamanan yang tercipta justru membuat pertahanan kota melemah. Ketika kabar kedatangan Abraha sampai ke telinga masyarakat, gelombang kepanikan langsung menyapu seluruh penjuru kota. Mekah tak punya pasukan, tak punya perlengkapan perang, dan tak pernah membayangkan akan menghadapi ancaman sebesar ini. Yang datang bukan sekadar musuh biasa, tapi panglima perang yang berhasil menaklukkan Yaman, sebuah negeri kuat di selatan. Padahal sebelumnya tak pernah ada permusuhan antara Makkah dan kerajaan Abraha. Namun, sebuah peristiwa kecil nan memalukan memicu bara dendam di hati sang panglima. Alkisah, Abraha dikirim oleh Raja Asyamah dari Habasyah, Ethiopia, untuk menaklukkan Yaman. Ia berhasil. Bahkan di bawah kekuasaannya, ia membangun sebuah gereja megah di kota Syan'a, ibu kota Yaman. Pada awalnya, Abraha dikenal sebagai pemimpin yang jujur dan disiplin. Ia dikenal teguh dalam keyakinan agamanya dan berdedikasi pada rakyat. Namun, waktu dan kekuasaan mengubah segalanya. Ketika ia menyadari bahwa setiap tahun ribuan orang dari Jazirah Arab berziarah ke Ka'bah, Abraha merasa iri. Ia mulai tergoda oleh bayangan keuntungan besar yang didapat Makkah dari arus jamaah itu. Lalu timbul satu pikiran, bagaimana jika semua peziarah itu dialihkan ke Syan'a? Bagaimana jika mereka berhenti mengunjungi Ka'bah dan sebagai gantinya mendatangi gereja megah yang ia bangun? Syan'a bisa menjadi pusat spiritual baru, dan tentu saja keuntungan besar akan mengalir ke negerinya. Dengan tekad itu, Abraha membangun gereja paling mewah di zamannya. Menara-menara tinggi, dinding berhiaskan marmer, dan perabotan istimewa menghiasi bangunan itu. Setiap inci gereja menunjukkan ambisi besar, menggantikan Ka'bah sebagai tujuan utama ibadah dan ziarah. Setelah gereja itu rampung, Abraha menulis surat kepada rajanya di negeri Najasyi. Surat yang singkat, namun penuh kebanggaan. Isinya menyampaikan bahwa ia telah membangun tempat suci untuk menggantikan Ka'bah dan akan memastikan tak ada lagi bangsa Arab yang menoleh ke Makkah. Ia berambisi menciptakan pusat peribadatan baru yang lebih megah dan terhormat menurut versinya. Namun yang ia lupakan adalah satu hal. Ka'bah bukan sekadar bangunan. Ia adalah lambang keimanan yang telah berakar kuat di hati bangsa Arab. Dan Allah sendiri yang menjaga rumahnya. Abraha begitu bangga dengan gereja megah yang ia dirikan di Syan'a, Yaman. Ia mengklaim bahwa bangunan itu adalah tempat ibadah termegah yang belum pernah dibangun oleh raja manapun. Sebuah simbol ambisi besar agar orang-orang yang selama ini berhaji ke Mekah mau beralih dan menjadikan gerejanya sebagai pusat ziarah baru. Kebanggaan itu ia tuangkan dalam surat yang dikirimkan kepada rajanya di negeri Najasyi. Isinya begitu jelas dan ambisius. Sesungguhnya aku telah mendirikan untuk Paduka sebuah gereja yang belum pernah dibangun oleh raja manapun.
Gereja itu aku bangun sedemikian rupa, agar orang-orang yang pergi haji ke Mekah mau berpaling menuju ke tempat ibadah yang aku bangun. Namun rupanya kabar ini tidak diterima dengan tangan terbuka. Malik bin Kinanah, salah seorang penduduk Mekah yang kebetulan sedang berada di Yaman, mendengar berita tersebut. Hatinya terbakar. Ia merasa terhina. Tanpa pikir panjang, Malik menyusup ke gereja megah itu. Ia melakukan tindakan nekat. Ia buang air besar di dalamnya, lalu mengoleskan kotorannya ke tembok gereja. Sebuah aksi yang mengguncang harga diri Abraha. Begitu kabar itu sampai ke telinganya, kemarahan Abraha meledak. "Siapa yang berani melakukan ini padaku?" bentaknya lantang, membuat para penjaga bergidik ketakutan. Pelakunya adalah seorang lelaki dari Baitullah. Ia mendengar perkataan baginda raja. Jawab mereka dengan suara gemetar. Abraha tidak bisa menahan amarah. Tempat suci yang ia bangun dengan penuh kebanggaan telah dilecehkan. Kini, Ka'bah menjadi target utama balas dendamnya. Ia tidak hanya ingin membalas penghinaan itu, tapi juga meraih ambisinya yang sempat tertunda, memalingkan perhatian para peziarah dari Mekah ke sana. Ia berpikir, kalau Ka'bah berhasil dihancurkan, tidak hanya dendamnya terbayar, tapi juga mimpinya akan mudah tercapai. Dan siapa pula yang berani menentangnya? Dengan kekuatan militer yang ia miliki, nyaris tak ada yang bisa melawannya. Bahkan dalam hati kecilnya Abraha merasa diuntungkan oleh insiden pelecehan itu. Ia kini memiliki alasan resmi untuk menyerang Mekah. Untuk memuluskan rencananya, ia pun menulis surat kepada Raja Najasyi, meminta dikirimkan gajah perang terbesar yang dimiliki negerinya. Gajah itu bernama Mahmud, seekor binatang raksasa, kebanggaan negeri Habasyah, yang kekuatannya diyakini bisa merobohkan bangunan sebesar apapun. Waktu pun berlalu, hingga akhirnya Mahmud tiba di Yaman. Gajah raksasa itu segera dipersiapkan sebagai ujung tombak serangan. Tak hanya Mahmud, Abraha juga mulai mengumpulkan pasukan perangnya, meski tujuannya hanya satu, meruntuhkan Ka'bah. Tapi ia tak ingin meremehkan lawan. Ia membawa pasukan penuh, lengkap dengan persenjataan, untuk memastikan tidak ada yang bisa menghalangi langkahnya. Di bawah terik mentari padang pasir, seekor binatang besar bermata sipit dan bertelinga lebar melangkah perlahan. Tubuhnya gempal, tegap, dan disangga 4 kaki kokoh, menyerupai batang pohon kurma. Dialah Mahmud, gajah kebanggaan kerajaan Najasyi, yang kini memimpin barisan pasukan perang menuju tanah suci Mekah. Langkahnya tenang dan anggun, seolah sadar bahwa ia membawa misi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski penampilannya mengesankan, satu hal yang sedikit mengusik adalah ekornya yang kecil, menjuntai seperti seekor cacing mungil. Tampak tak sebanding dengan tubuh raksasanya. Pasukan Abraha mengiringi gajah itu dalam barisan megah. Gemuruh langkah kaki para prajurit berjalan kaki, derap kuda-kuda perang, dan getaran tanah dari jejak Mahmud menyatu menjadi irama mencekam yang menggema di gurun. Namun tidak semua tinggal diam. Di perbatasan Yaman, seorang tokoh pemberani bernama Zunafar bersama pasukannya mencoba menghalau langkah Abraha. Sayang, usahanya kandas. Pasukannya terpukul mundur, dan ia sendiri tertangkap. Meski dalam cengkeraman kekuasaan musuh, Zunafar tetap cerdik. "Wahai Raja," ucapnya dengan suara tenang namun mantap, "biarkanlah aku hidup. Karena sesungguhnya membiarkan aku hidup lebih berguna bagimu daripada membunuhku." Abraha tertawa, entah karena geli atau kagum akan keberanian musuh kecilnya itu. Tapi akhirnya, ia mengabulkan permintaan Zunafar dan membiarkannya hidup. Langkah pasukan terus berlanjut. Kali ini mereka sampai di wilayah Khatsam. Di sana Abraha kembali mendapat perlawanan, kali ini dari Nufail bin Habib al-Khatsam, seorang tokoh kuat di wilayah itu. Ia bersama penduduk setempat mencoba menghentikan Abraha. Namun kekuatan mereka tak mampu menahan gelombang besar pasukan musuh. Nufail pun tertangkap. Namun seperti Zunafar, Nufail tak menyerah pada nasib. "Wahai Raja, aku bisa menjadi penunjuk jalan bagimu menuju negeri Arab," ucapnya. "Biarkanlah aku hidup dan aku akan membawamu ke sana." Abraha melihat peluang. Ia menerima tawaran itu. Dan sejak saat itu Nufail ikut berjalan bersama rombongan besar pasukan, bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai penunjuk jalan menuju Mekah, tempat Abraha menaruh ambisi untuk menghancurkan rumah suci umat Ibrahim. Perjalanan Abraha yang panjang menuju Mekah akhirnya mencapai Taif, sebuah wilayah yang juga memiliki tempat suci terkenal, kuil berhala Allat. Kekhawatiran menyelimuti penduduk Taif, mereka takut Abraha salah sasaran. Maka Mas'ud bin Nuais bersama beberapa lelaki dari suku Saqif segera menemui Abraha untuk menjelaskan posisi mereka. Dengan hati-hati Mas'ud menyampaikan, "Wahai Paduka Raja, kami adalah hambamu. Di antara kita tidak pernah ada permusuhan. Silakan teruskan perjalananmu. Kami akan mengirimkan seorang penunjuk jalan." Mereka pun menyerahkan seorang budak bernama Abu Righal sebagai penunjuk jalan. Kini Abraha memiliki 2 orang pemandu. Nufail bin Habib, seorang penduduk asli Arab, dan budak dari Taif ini. Namun takdir berkata lain.
Ketika rombongan besar itu tiba di Maghmas, Abu Righal meninggal dunia. Nama Abu Righal kemudian menjadi simbol pengkhianat bagi penduduk Arab, karena dia dianggap sebagai penghamba kepada musuh yang hendak menghancurkan rumah Allah. Kini tinggal Nufail yang memandu rombongan melewati hamparan padang pasir yang panas dan membakar. Untungnya, Maghmas tak jauh lagi dari kota Mekah. Pasukan pun mendirikan kemah besar di sana untuk mematangkan strategi terakhir mereka. Waktu penyerangan hampir tiba. Setelah menempuh perjalanan yang begitu jauh, semangat para pasukan kembali menyala. Hanya tinggal beberapa mil lagi untuk mencapai kota suci itu. Disinilah teror dimulai. Abraha mengutus Al-Aswad bin Mas'ud bersama pasukan berkuda untuk menyerbu pemukiman penduduk sekitar Mekah. 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy dan kakek Nabi Muhammad, disita begitu saja. Belum cukup, Abraha juga mengutus Hanathah bin Al-Humairi sebagai juru runding untuk menemui pemuka Quraisy. Sebelum utusan itu pergi, Abraha menitipkan pesan penting. Tanyakan siapa pembesar kota Mekah. Katakan pada mereka bahwa aku tidak datang untuk berperang. Tujuanku hanya satu, merobohkan Baitullah. Setelah mendapat amanat dari Abraha, Hanathah bin Al-Humairi segera melesat menuju Mekah. Ia tak mengalami kesulitan untuk menemukan tokoh utama Quraisy, sang pemuka yang disegani, Abdul Muthalib. Tanpa basa-basi, Hanathah menyampaikan maksud kedatangannya. Raja Abraha tidak datang untuk berperang. Katanya ia hanya ingin merobohkan Baitullah. Setelah itu, ia akan pergi dan tidak akan menyakiti penduduk Mekah. Mendengar kabar itu, Abdul Muthalib tetap tenang. Sebagai pemimpin, ia tahu keresahan telah menyelimuti warga. Ia tak ingin kepanikan makin meluas. Dengan wibawa yang memancar dari suaranya, ia menjawab, "Kami tak punya alasan untuk memerangi Abraha, tapi kami juga tak punya kekuatan untuk mencegahnya merusak rumah ini. Ini adalah Baitullah, rumah Tuhan yang dibangun oleh Ibrahim kekasihnya, maka hanya Allah lah yang bisa menjaganya. Kami demi Allah, tak memiliki daya sedikit pun." Namun pernyataan itu bukan akhir segalanya. Abdul Muthalib memilih menghadapi sang raja secara langsung. Bersama beberapa anggota keluarganya, ia berjalan menuju perkemahan Abraha. Tanpa gentar, tanpa keraguan. Kehadirannya begitu memukau. Langkahnya pelan namun wibawanya luar biasa. Sorot matanya tenang, raut wajahnya teduh, bahkan tak terlihat sebersit pun ketakutan meski ia tahu Ka'bah terancam dihancurkan. Karismanya langsung menyentuh hati sang penguasa Yaman. Abraha yang biasanya angkuh, bahkan rela turun dari singgasananya dan duduk di atas permadani untuk menerima pemuka Quraisy ini. Abraha memerintahkan penerjemahnya bertanya, "Tanyakan pada Abdul Muthalib, apa tujuan kedatangannya?" Jawaban sang pemuka Quraisy justru mengejutkan. "Aku datang untuk meminta agar unta-unta milikku yang dirampas dikembalikan, wahai paduka raja." Kontan, jawaban Abdul Muthalib membuat dahi Abraha mengernyit. Ia tak habis pikir, bagaimana mungkin seorang pemimpin kota Mekah begitu tenang, bahkan terkesan meremehkan. Kota mereka diambang kehancuran, pasukannya tinggal selangkah lagi menuju Baitullah, tapi yang diminta oleh pemimpin Quraisy itu justru hanya unta-unta miliknya. Namun semua itu berubah ketika Abdul Muthalib melanjutkan perkataannya. Suaranya tenang, namun dalam. Kalimatnya tak banyak, tapi cukup mengguncangkan. "Aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan Baitullah adalah milik Tuhan. Dialah yang akan menjaganya dari perbuatanmu." Abraha terdiam, amarahnya tersulut. Ia membentak, "Tidak akan ada yang dapat menghentikanku." Namun Abdul Muthalib hanya menjawab pelan, namun tajam, "Ada, Tuhan pemilik Baitullah." Pertemuan itu pun berakhir dengan ketegangan. Namun dalam hati kecilnya, Abraha tidak bisa memungkiri bahwa ia kagum, bahkan gentar pada sosok Abdul Muthalib. Dengan segala keterbatasannya, tokoh Quraisy itu berani datang ke tengah kemah pasukan musuh yang siap menghancurkan kota suci mereka. Bukan untuk meminta ampun atau menyerah, tapi untuk menunjukkan keyakinan bahwa Ka'bah akan dijaga oleh pemilik sejatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pertemuan itu, Abraha mengembalikan unta-unta Abdul Muthalib. Setibanya di Mekah, sang pemimpin segera memerintahkan masyarakatnya mengungsi. Mereka diminta meninggalkan kota dan naik ke perbukitan untuk menyelamatkan diri dari serangan pasukan gajah yang akan datang. Sebelum berangkat, mereka berkumpul di sekitar Ka'bah. Wajah-wajah penuh harap dan duka menengadah ke langit. Doa-doa mengalir lirih namun penuh keyakinan. Mereka pasrahkan segalanya pada Tuhan. Di sisi lain, Abraha mulai menyiapkan pasukannya. Barisan kuda berderap, mengepul debu-debu padang pasir. Gajah Mahmud berada di barisan terdepan, megah dan gagah. Semua pasukan siap menuntaskan misinya, menghancurkan Ka'bah. Namun saat mereka sampai di batas kota Mekah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mahmud, gajah utama Abraha, tiba-tiba berhenti. Setiap kali diarahkan ke arah Ka'bah, ia langsung mendengus dan duduk, menolak bergerak. Tapi jika diarahkan ke Syam atau Yaman, ia dengan sigap berdiri dan berjalan. Abraha kebingungan, para pawang mencoba berbagai cara. Tapi mereka tak tahu, ada satu orang yang diam-diam berperan di balik sikap gajah itu. Nufail.
Selama perjalanan, Nufail, penunjuk jalan yang sebelumnya ditawan Abraha, mengenali dan mempelajari cara mengendalikan Mahmud. Ia mendekat ke telinga gajah itu dan berbisik, memintanya kembali. Aneh tapi nyata, suara Nufail lebih didengar daripada perintah pawang. Dengan keyakinan penuh, Nufail memohon pada Sang Pencipta agar melindungi rumahnya. Dan Mahmud, sang gajah terlatih dan perkasa itu tunduk. Ia menolak maju. Seolah tubuh raksasanya lebih peka terhadap kehendak Tuhan daripada para penakluk yang membebaninya dengan ambisi. Pasukan Abraha yang semula percaya diri kini mulai panik. Gajah Mahmud enggan maju dan pertanda-pertanda langit mulai berubah. Namun Abraha tetap bersikeras menjalankan misinya menghancurkan Ka'bah. Andai saja ia sadar, andai saja ia mau mundur, mungkin nasibnya akan lain. Tapi ia terlalu buta oleh ambisi. Maka, saat langit tiba-tiba menjadi gelap gulita, pasukannya sempat menyangka badai akan datang. Tapi bukan awan yang mereka lihat, melainkan ribuan burung kecil yang memenuhi langit Mekah. Burung-burung itu disebut Ababil, pasukan dari langit yang diutus oleh Allah. Tiap burung membawa 3 buah batu kecil, 2 di kakinya dan 1 di paruhnya. Dengan kecepatan luar biasa, kawanan itu menukik tajam ke arah pasukan Abraha. Satu persatu batu-batu itu dilepaskan tepat sasaran. Batu mungil itu, yang tampak remeh, justru menghujam mematikan. Pasukan yang terkena batu langsung tersungkur, tubuh mereka roboh tak bernyawa. Batu-batu itu menembus kepala hingga ke dubur, tanda kekuasaan Tuhan yang tak bisa dilawan oleh kekuatan manusia. Teriakan histeris dan kepanikan pecah. Para tentara Habasyah berlarian menyelamatkan diri, meninggalkan barisan, meninggalkan senjata. Tak ada lagi keberanian, yang ada hanya ketakutan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Abraha sendiri sempat melarikan diri, kembali ke Yaman. Namun sesampainya di Syana, penyakit misterius mulai menggerogoti tubuhnya. Ujung-ujung jarinya lepas satu persatu, darah terus mengalir tanpa henti. Sang raja yang datang dengan penuh kebanggaan kini berakhir tragis, meninggal dengan dada terbelah dan tubuh yang hancur perlahan. Menterinya, Abu Yaksum, sempat lebih beruntung. Ia berhasil lolos dan sampai di Najasyi. Namun ketika hendak menyampaikan laporan tentang kehancuran pasukan mereka, seekor burung muncul entah dari mana dan menjatuhkan batu tepat ke kepalanya. Ia pun mati seketika. Kejadian ini mengguncang seluruh jazirah Arab. Pasukan kuat, gajah raksasa, dan kekuatan militer terbesar saat itu. Semuanya tidak berguna di hadapan kuasa ilahi. Yang tersisa hanyalah puing kehinaan dan peringatan yang tak akan terlupakan. Bagi penduduk Mekah, ini adalah bukti nyata perlindungan Allah atas Baitullah. Doa-doa mereka, terutama doa Abdul Muthalib, dikabulkan. Sejak saat itu, nama beliau semakin dihormati. Mekah pun naik pamornya sebagai kota suci yang dilindungi langsung oleh langit. Dan sejak itulah, tahun peristiwa ini dikenal dalam sejarah sebagai Tahun Gajah. Tahun di mana kekuatan manusia dikalahkan oleh kehendak Tuhan.